Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami teks deskripsi. Pada pertemuan hari ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud teks deskripsi? Bagaimana contoh teks deskripsi? Bagaimana ciri-ciri teks deskripsi? Ada berapa jenis teks deskripsi? Sebelum kita masuk ke definisi teks deskripsi, silakan cermati gambar yang ada di samping. Sebutkan 3 hal yang Anda lihat dari gambar di samping. Mungkin Anda akan menjawab ada gambar patung, ada langit yang biru, atau Anda akan menjawab ada gambar air mancur. Yang kedua, susun sebuah kalimat yang menjelaskan tentang hal yang Anda lihat dari gambar di samping. Mungkin Anda akan menjawab, gambar tersebut memperlihatkan ada patung dengan latar langit yang biru dengan air mancur di depannya. Jawaban-jawaban pertanyaan Anda sebelumnya merupakan kalimat-kalimat deskripsi. Nah, apa sebenarnya paragraf deskripsi itu? Mari kita bahas berdasarkan beberapa referensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 dijelaskan bahwa deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Di sisi lain, Profesor Henry Guntur Tarigan mengemukakan bahwa deskripsi adalah tulisan yang bisa melukiskan sebuah kisah. Tujuan dari deskripsi adalah untuk mengajak pembaca agar bisa memahami, merasakan, dan menikmati objek yang dibicarakan seperti suasana hati, aktivitas, dan sebagainya. Selain itu, Goris kerap menjelaskan bahwa deskripsi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu hal atau objek pembicaraan yang membuat objek tersebut seakan-akan para pembaca melihat sendiri objek tersebut atau seolah-olah berada di depan mata kepala para pembaca. Dari beberapa definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa teks deskripsi merupakan teks yang berfungsi untuk menggambarkan atau memaparkan keadaan suatu objek dengan jelas dan detail, sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan seperti yang dialami oleh penulis. Berikut salah satu contoh teks deskripsi dari judul Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, ikon kota Parepare yang memesona. Saya akan bacakan paragrafnya. Di monumen ini terdapat patung Habibie Ainun yang memperlihatkan Ainun menggunakan kerudung dan membawa bunga, sedangkan Habibie mengenakan jas dan kacamata sambil melambaikan tangan kirinya sembari tersenyum. Di lain sisi, tangan kanan Habibie berada di pundak Ainun seperti merangkul. Pada bagian belakang patung terdapat puluhan foto Ainun dan Habibie. Foto-foto itu menggambarkan kebahagiaan seperti foto keduanya ketika berada di Jerman. Dari teks ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa teks ini merupakan teks deskripsi yang melibatkan indera penglihatan. Ada kata-kata memperlihatkan, menggunakan kerudung, dan membawa bunga. Kata-kata itu melibatkan indera penglihatan. Artinya, kita seolah-olah melihat patung itu dengan menggambarkan patung itu menggunakan kerudung, kemudian membawa bunga, dan seterusnya. Ciri umum teks deskripsi ada 2. Yang pertama, berisi informasi berbentuk kalimat deskripsi membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal yang ditulis oleh penulis. Yang kedua, gambaran objek bisa berupa lokasi, suasana, ukuran, warna, atau sifat fisik lainnya.
Ciri tujuan teks deskripsi ada dua. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Yang kedua, teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri objek teks deskripsi ada dua. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Yang kedua, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Yang pertama, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Artinya, benda-benda atau objek yang digambarkan dalam teks deskripsi itu lebih spesifik. Misalnya, kita membahas kucing, maka yang diambil objeknya adalah seekor kucing tertentu, bukan kucing secara umum. Kemudian, objek itu dideskripsikan berdasarkan pendapat si penulis. Misalnya, kucingnya sangat lucu, sangat menarik, dan seterusnya. Ciri isi teks deskripsi. Pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Misalnya tadi kita mau menggambarkan seekor kucing, maka kucing ini digambarkan mulai dari bentuknya, ukurannya, warna bulu, warna bola mata, dan seterusnya. Itu dirincikan berdasarkan bagian-bagiannya. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Artinya, bagian-bagian yang dijelaskan tadi digambarkan secara detail, spesifik, sehingga pembaca walaupun tidak melihat kucing tersebut, pembaca mempunyai gambaran tentang kucing yang kita gambarkan atau yang kita bahas sebelumnya. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi. Maksudnya adalah isi teks deskripsi ini digambarkan berdasarkan pemahaman atau berdasarkan pengetahuan si penulis. Jadi kata-kata yang digunakan oleh si penulis itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan emosi atau kondisi kejiwaan dari si penulis. Misalnya, kucingnya sangat lucu, kucingnya sangat unik, dan seterusnya. Jenis teks deskripsi ada dua. Pertama, berdasarkan kemandirian dan berdasarkan bentuk. Berdasarkan kemandirian, teks deskripsi terbagi atas dua. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri, artinya teks deskripsi tersebut adalah teks deskripsi yang utuh atau teks deskripsi secara keseluruhan. Yang kedua, teks deskripsi menjadi bagian teks lain, misalnya cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain ini bisa Anda cermati dalam teks lagu-lagu ataupun teks cerpen atau novel. Yang kedua, berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk, teks deskripsi terbagi atas tiga. Yang pertama, teks deskripsi subjektif, yaitu suatu teks yang di dalam penggambaran objeknya berasal dari kesan yang dimiliki oleh si penulis. Yang kedua, teks deskripsi spasial merupakan teks yang menjelaskan hanya berupa benda, tempat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teks deskripsi objektif merupakan teks deskripsi yang menjelaskan mengenai objek yang digambarkan dengan cara apa adanya. Demikian penjelasan hari ini tentang teks deskripsi. Sekian dan terima kasih. Semangat belajar.